Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan bercerita tentang pagi. Ya, tentang pagi. Karena pagi banyak cerita. Di waktu pagi manusia-manusia bangun dari istirahatnya. Dan di waktu pagi manusia-manusia memulai aktivitasnya. Dan di waktu pagi matahari memancarkan cahayanya dari sebelah timur. Oke. Kalau kita tahu di setiap waktu pagi awal cerita kita dimulai, lalu kenapa kita harus bersedih di setiap keadaan? Di setiap masalah yang kita hadapi. Bukankah ada pagi yang selalu menyambut dan mengawali cerita kita? Tinggal kitanya mau bahagia atau tidak. Kalau kita awali dengan sebuah kebahagiaan, tentunya insya Allah akan berakhir kepada kebahagiaan. Oke. Jangan biarkan kesedihan berlarut dalam jiwa dan hatimu, sementara setiap pagi matahari akan memancarkan cahayanya untukmu. Karena terkadang matahari tidak mampu bercahaya ketika tidak melihatmu tersenyum. Ya, dan jangan lupa tersenyum hari ini, karena senyum adalah sedekah. Seseorang yang mampu tersenyum di dalam setiap keadaan apapun menunjukkan bahwasanya ia tegar dan ia bisa bahagia di dalam keadaan apapun. Ya, tentunya begitu. Karena senyum ini tidak mudah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, senyum adalah sedekah. Berarti orang yang tersenyum kepada orang lain itu sama halnya dengan bersedekah. Berarti senyum itu tidak mudah, dan senyum itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Sebagaimana pagi adalah awal dari sebuah cerita manusia. Kalau sudah kita mampu untuk tersenyum, kenapa kita harus masih bersedih? Why? Kenapa kita harus bersedih di dalam kebahagiaan maupun bersedih di dalam kesusahan? Why? Wah, ada pertanyaan lagi nih kayaknya ini. Bersedih di dalam kesusahan, okelah, wajarlah. Namun bersedih di dalam kebahagiaan, seperti apa itu? Seperti apa ya kira-kira ya? Bersedih di dalam kebahagiaan. Apakah ada orang yang seperti itu? Banyak, sangat banyak. Dan seandainya kalau saya disuruh memilih bersedih di dalam kebahagiaan atau bersedih di dalam kesusahan, saya lebih memilih bersedih di dalam kesusahan. Karena orang yang bersedih di dalam kesusahan, solusinya lebih mudah daripada orang yang bersedih di dalam kebahagiaan. Karena bersedih di dalam kebahagiaan itu solusinya sangat ribet. Contoh ya. Orang kaya sakit, dia akan mencari spesialis terbaik untuk menyembuhkan sakitnya. Terkadang itu pun tidak cukup. Dia pergi ke tabib karena mungkin belum sembuh sempurna kan. Dia pergi ke tabib, dia pergi ke ini, ke itu yang ia yakini tentunya. Dan itu pun tidak akan membuahkan hasil jika Allah tidak mentakdirkannya ia sembuh. Sementara orang-orang yang susah ketika sakit, dia terkadang pasrah. Terlebih dia mengenal Tuhan, pasrahnya lebih terarah daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan lebih mudah tentunya. Sudah, saya sabar saja, mau pergi ke rumah sakit, saya tidak mampu. Dan akhirnya dia juga sembuh-sembuh sendiri begitu. Dan itu sangat mudah tentunya bagi saya. Satu lagi, tak usah banyak-banyak ya. Orang susah
untuk bahagia. Terkadang dengan segelas cangkir kopi ia sudah bisa bahagia. Terkadang dengan jalan kaki ia sudah bisa bahagia. Sementara orang-orang yang kaya, dia baru bisa bahagia kalau dia sudah menaiki kendaraan mewah, memakan makanan yang berada di hotel bintang 5 mungkin, minuman yang berada di restoran-restoran mahal mungkin. Pasti seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang kaya ketergantungannya lebih tinggi kepada sesuatu daripada orang yang susah. Orang yang susah terkadang tidak tergantung kepada apa-apa, cukup dari hatinya saja, dari pikirannya saja, apa yang ia bisa. Tentunya juga apa yang saya sampaikan ini tidak menyuruh kalian yang mendengarkan ini untuk memilih hidup susah, tidak, bukan seperti itu pemikirannya ya. Jadi jangan dibentur-benturkan. Maksud saya ini supaya kalian lebih tahu porsinya dan supaya kalian selalu bersyukur di dalam keadaan apapun itu, terlebih di dalam keadaan bahagia. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing sebenarnya. Contoh lagi, orang yang susah, yang sudah kebal dengan kesedihan, terkadang ia tidak tahu mana kesedihan, mana kebahagiaan. Dia tidak tahu. Kenapa begitu? Karena kan yang ia pikir selama ini dia hidupnya susah, sehingga dia meskipun dapat kebahagiaan yang kecil, dia tidak tahu, ini biasa-biasa saja sudah. Ini sudah apa? Ini sudah bagian kecil dari hidup saya, sehingga dia tidak mampu bersyukur. Ini mungkin kekurangannya orang-orang yang susah. Padahal bersyukur itu sangat dianjurkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, Allah akan menambahkannya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Sekarang kita kembali lagi. Sementara bagaimana orang-orang yang kaya? Orang yang kaya berbeda lagi. Ketika ia tidak mengenal porsinya, dia menganggap semuanya itu biasa-biasa saja, sama kayak tadi. Cuman ada kelebihannya. Kalau tadi mungkin dia kekurangannya, dia seperti orang yang sombong, tidak pantas karena tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sementara orang kaya, ketika ia tidak bersyukur, masih ada pantas-pantasnya. Itu pun menurut dia yang kaya, yang tidak mau bersyukur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kedepannya kita semakin tahu porsi kita, sehingga kita tahu kapan kita harus bersyukur. Dan kalau perlu, kita tidak perlu mengenal yang namanya kesedihan. Kita harus buta dengan yang namanya kesedihan. Ya, karena sesungguhnya kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kesedihan yang diujikan kepada kita, itu masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, contoh, kita kalau sakit paling lama berapa hari sih? Cuma 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Itu pun jarang, sangat jarang. Sementara hari-hari kita bisa melihat dengan mata yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa mendengar dengan telinga yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita dapat berbicara dengan mulut yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang paling terpenting adalah kita dapat menghirup oksigen-oksigen yang telah Allah berikan kepada kita secara gratis tanpa bayar.
Ini yang harus tentunya kita syukuri. Jangan tunda lagi untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Sehingga awal cerita kita dimulai hingga akhir itu dipenuhi dengan rasa syukur. Tentunya dimulai dengan tersenyum, karena senyum adalah sedekah. Setelah itu kita lupakan yang namanya kesedihan, karena setiap hari akan ada selalu pagi yang siap menyinari kita, sehingga kita menjadi orang yang tegar akan menghadapi ujian. Karena Allah, sekian cerita pagi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Ini kan sebuah teori. Kenapa harus saya ceritakan? Karena katanya Ustadz Felix Xiao, cerita lebih mudah dipahami daripada sebuah teori. Jadi saya bercerita tentang pagi, karena pagi adalah awal dari permulaan cerita. Jadi jangan biarkan pagi bersinar seperti begitu saja tanpa kita menyambutnya dengan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Dan jangan lupa tersenyum, karena terkadang matahari tidak mampu memancarkan sinarnya ketika kalian tidak mampu untuk tersenyum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.